ini kita baca doa terlebih dahulu ya, doa sebelum belajar. Mungkin boleh Vicky untuk memimpin doa sebelum belajar? Semua berdiri. Semuanya siap. Siap. Mulai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mulai hari ini hadir semuanya. Coba saya absen ya. Hadir Ella. Hadir. Hadir Vicky. Hadir dulu. Oke, Yusuf. Kemudian Anindya. Kemudian Laila. Yang tidak masuk siapa? Oh, Maulana dan Fauzan. Tadi isinya sakit ya? Oke. Masih ingat kemarin kita sudah belajar apa ya? Kita sudah belajar materi tentang hari akhir ya. Kemarin hari akhir, hari ini ya. Untuk hari akhirnya hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang penyembelihan hewan. Betul? Penyembelihan hewan ada berapa? Ada 2. Hewan apa? Oh enggak, artinya jenis penyembelihan hewan ada berapa? Apa itu? Bukan. Kalau Atika hewannya apa? Kambing saja ya. Kambing atau? Kalau kurban? Oke, kalau kita kemarin sudah belajar tentang penyembelihan hewan, hari ini kita akan belajar meyakini hari akhir dengan mawas diri. Mana iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa dia? Kelima. Ya. Hari ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi problem based learning mungkin nanti saya akan memberikan sebuah permasalahan, kemudian nanti silakan diucapkan dengan kelompoknya. Ya. Kemudian sebelum saya mulai kita ice breaking tepuk dulu ya. Kalau gue bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa diulang? Bisa. Tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. sudah fokus semuanya ini? Bisa fokus? Sudah sarapan kan tadi ya? Belum. Kalau sebelum sekolah harus. Saya akan memberikan pertanyaan tentang fiksi. Coba saya ingin tanya ke Hafiz. Pernahkah Hafiz tahu kapan hari kiamat terjadi? Tuhan Allah yang tahu, luar biasa. Kemudian saya ingin bertanya kepada Yusuf, bagaimanakah gambaran terjadinya hari kiamat? Hancurnya alam semesta. Oke, coba saya ingin bertanya kepada Vicky, bagaimana sih terjadinya hari akhir? Orang itu semua bisa. Oke, Terus banyak melakukan maksiat. oke, itu termasuk tanda-tanda apa terjadinya hari akhir? Kalian semuanya hafal surat Al-Qari'ah? Bisa kita bacakan bersama artinya? Oke, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Al-Qari'ah. Apakah hari yang itu? Dan tahukah kamu yauma yakunun nasu al-farasyil mabsus? Pada hari itu manusia seperti wa takunul jibadu kalbil mahmush, dan gunung seperti bumi fa amma man saqulat mawazinuhu Fahuwa fi 'ishatin radiyah. maka
surat Al-Qari'ah sudah menggambarkan bagaimana terjadinya hari manusia seperti apa tadi? Langit yang berterbangan, kemudian gunung-gunung. Oke, pertanyaan ketiga. Coba saya ingin bertanya kepada Nafi, apakah tanda-tanda hari kiamat itu sudah ada? Ketika tanda hari kiamat apa saja yang Nafi tahu? Ini orang yang keluar dari Islam. Coba tanda-tanda yang lain seperti apa ya? Awal munculnya Dajjal. Tanda-tanda yang lain apalagi nak Nafil? Pintar, turunnya Ya'juj dan Ma'juj tanda yang baik. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Adian Erlang, bagaimana kalian menyikapi datangnya hari kiamat? Bagaimana dia menyikapi datangnya hari kiamat? Hari kiamat itu pasti terjadi. Lalu perilaku apa yang harus Adian persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sudah ada judulnya di awal, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Kita harus senantiasa mawas diri. Mawas diri itu bagaimana sih nak? Senantiasa pada Allah. Mawas diri itu bagaimana? Kita harus waspada. Waspada akan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kalian memahami makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, kalian mengidentifikasi kejadian hari akhir yang tadi sudah dibacakan ya di dalam surat apa tadi ya? Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan tanda-tanda terjadinya kiamat. Dan selanjutnya, nah kira-kira ini gambar apa ya? Terjadinya tadi kiamat itu terjadinya luar biasa. Apakah kita sudah pernah melihat ini sebelumnya? Saat ini tidak mau. Kenapa nak? Belum siap. Apalagi takut? Terus apa lagi? Belum siap, takut. Kenapa lagi? Oh betul. Oh sebaik-baik seburuk-buruk orang adalah orang yang melihat atau menyaksikan hari kiamat. Betul ya. Jadi gambaran terjadinya hari yang hanya masalah yang pertama. Kenapa kalian lihat peristiwa dalam gambar yang tadi? Nomor dua, kira-kira bagaimana sih kejadiannya hari kiamat? Bagaimana tadi? Gunung meletus, apalagi? Munculnya Dajjal, hancurnya dunia. Matahari sudah terbit dari barat, itu termasuk tanda kiamat. Saya akan memberikan pembagian seperti ini. Dimana nanti di LKPD ini akan tersaji gambar. Kemudian tugas kalian adalah yang pertama peserta didik mengamati gambar yang tersaji, diamati terlebih dahulu. Kemudian yang kedua mengidentifikasi makna dan iman kepada hari akhir sebagai hasil dari pengamatan. Amati gambar tersebut, kemudian cari dan tuliskan makna yang terkandung dari gambar tersebut. Paham nak? Oke. LKPD-nya bisa saya bagikan? Bisa. Satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Di dalam LKPD itu sudah ada sedikit materi tentang hari kiamat, dan mungkin nanti kalau misalkan kalian butuh sumber lain bisa membaca di bukunya ya. Nomor bukunya kan ya? Silakan beberapa gambar tersebut dibicarakan bersama kelompok. Kemudian nanti setelah 20 menit lagi saya akan memanggil setiap kelompok berpresentasi. Paham? Silakan dikerjakan dengan baik. Silakan bekerja sama yang baik dengan kelompok ya. Bekerja sama yang baik, saling memberikan masukan. Jaga dengan disiplin dan tertib. Akan membacakan hasil diskusi dari Mapadi. Pertama akan membawa bunyi.
Deskripsinya bagaimana? Betul membahas hancur. Begitupun dunia ini, maka kita harus meyakini bahwa dunia dan alam ini semua akan hancur. Lembar kedua, yaitu hujan meteor. Bumi juga akan hancur dan semua isi alam semesta juga akan hancur pada terjadinya hari kiamat. Selanjutnya ada gambar gunung meletus. Maknanya adalah banyak terjadinya bencana gunung meletus akan menyebabkan rumah dan gedung hancur atau hangus. Gambar yang keempat, dan manusia akan ditimpa amal baiknya dan buruknya. Adapun manusia yang amal baiknya lebih banyak dan adapun amal buruknya yang lebih banyak, maka manusia akan ditempatkan sesuai amal masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya masih fokus? Coba saya ulang, tetap fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Fokus semuanya ya, hasil dari diskusinya luar biasa. Kalian sudah menyampaikan maknanya juga cukup luar biasa hasilnya ya, hasil diskusinya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan memberikan apresiasi penilaian dari keempat kelompok tadi. Makna yang sudah disampaikan yang paling bagus adalah dari kelompok 4. Tepuk tangan kelompok 4. Kemudian kita akan melakukan penguatan ya dengan lagu ini. Ada yang tahu lagu Potong Bebek Angsa? Ada yang nggak tahu? Pasti tahu semuanya ya. Kita hari ini bernyanyi lagu Peristiwa Hari Kiamat dengan nada Potong Bebek Angsa. Kita mulai. 1, 2, 3. Ada peristiwa pada hari kiamat, kaum berbangsa, hari penantian, kaum berbakat, hari kebangkitan, kaum bersihkan, hari perlindungan, kaum bersihkan, hari penimbangan, kaum berjajah, hari pembalasan. Itulah cara seluruh manusia sebelum masuk surga atau neraka. Oke, saya akan melakukan penguatan dari hasil apa yang kalian sampaikan tadi sudah cukup bagus ya. Kita ulas kembali bahwasanya pengertian hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di atas dunia, sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan ketika hidup di dunia. Ternyata hidup di dunia itu hanya sebentar. Kalau diibaratkan itu seperti hanya mampir minum air. Itu hidup di dunia. Dan sebenarnya hidup sebenarnya adalah akhir. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Apakah setelah kiamat semua manusia akan lenyap dan tidak ada kehidupan lagi di bumi ini? Apakah begitu? Apakah setelah hari akhir manusia semuanya akan lenyap? Betul ya, semua manusia akan lenyap. Gak hanya manusia, gunung, makhluk hidup, semuanya akan hancur. Yang kekal siapa kan? Nah, tanda-tanda hari kiamat sugro. Yang pertama, maraknya LGBT. Apa itu LGBT? Cewek sama cewek. Cowok sama cewek, kalau udah banyak ya. Cowok sama cowok. Yang kedua, sering terjadi gempa bumi. Apakah sekarang sudah sering terjadi gempa bumi? Yang ketiga, ilmu agama dicabut. Orang punya ilmu agama tapi tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, benda keras berbicara. Apa itu benda keras berbicara? Laptop, handphone. Dia bisa bicara? Bisa. Robot bisa bicara? Bisa. Ternyata termasuk tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian manusia berlomba-lomba mengejar dunia dan melupakan akhir. Oke, saya akan melakukan refleksi. Coba yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari hari kiamat? Waspada, apalagi? Wawasan baru, wawasan baru. Kalian dapat wawasan baru tentang peristiwa hari. Sebelum diakhiri hari ini, kita akhiri hari ini dengan bacaan apa biasanya? Semoga bermanfaat, kalian sehat dan semangat dan terasa lebih baik dari hari kemarin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.